Kita jarang berkomunikasi dengan jiwa kita sendiri. Dan akhirnya banyak orang lupa diri karena jarang berkomunikasi. Ketika berhubungan dengan kehidupan yang pribadi, kita terlalu sering hanya berdialog dengan masalah yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, damai, dan sejahtera semoga terlimpah pada kita semuanya. Saudara-saudara yang saya muliakan, satu hal yang perlu kita syukuri adalah kita manusia diberi satu kemampuan oleh Allah, yaitu kemampuan berkomunikasi. Dengan kemampuan berkomunikasi ini, kita bisa menjalani hidup dan kehidupan, menata penghidupan dengan baik, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dengan komunikasi ini pun kita bisa menyelesaikan satu masalah dan permasalahan yang ada di dalam diri kita. Masalah dan permasalahan yang kita hadapi yang kadang muncul secara tidak kita duga. Dengan dialog-dialog tertentu, dengan komunikasi yang baik, permasalahan-permasalahan yang ada akan bisa kita selesaikan. Sebaliknya, banyak sekali masalah muncul karena komunikasi yang buruk. Contohnya, di dalam berkeluarga, hubungan antara suami istri, hubungan antara orang tua dan anak, hubungan sesama anggota keluarga, orang tua mungkin mertua, muncul satu masalah dikarenakan buruknya komunikasi. Dalam lingkungan kerja pun juga seperti itu. Kadang ada konflik, masalah, gesekan, bahkan benturan karena buruknya komunikasi. Dalam dunia dakwah, seperti saya ini sedang bicara di video YouTube ini, buruknya komunikasi dari saya mungkin bisa memunculkan satu masalah. Dan yang lebih ekstrim lagi, satu masalah muncul ketika kita bertemu seseorang, baru bertemu sekali, muncul masalah. Yang dulu tidak pernah ketemu, kemudian bertemu mungkin di jalan raya, di bis, atau di tempat tertentu. Hanya karena buruknya komunikasi, kita bermasalah dengan orang yang baru kita kenal itu. Luar biasa. Sebuah kemampuan berkomunikasi ini mempengaruhi hidup dan kehidupan kita. Dan menciptakan warna-warna hidup dalam diri kita. Saudara-saudara yang saya muliakan, lebih dalam ketika kita membahas komunikasi ini, sering kita punya satu persepsi bahwa komunikasi itu hanya kita berhubungan dengan orang lain, makhluk lain. Komunikasi adalah satu hubungan dua orang, tiga orang, atau lebih. Di dalam ilmu tasawuf atau ilmu tareqah ada satu laku yang namanya muhasabah. Di sana ada satu komunikasi yang jarang orang lakukan. Apa itu? Berkomunikasi
berdialog dengan diri kita pribadi. Kita jarang berkomunikasi dengan jiwa kita sendiri. Dan akhirnya banyak orang lupa diri karena jarang berkomunikasi. Ketika berhubungan dengan kehidupan yang pribadi, kita terlalu sering hanya berdialog dengan masalah yang ada. Satu beban-beban hidup, satu hal-hal yang menghibit kita. Dan akhirnya kita memunculkan atau melahirkan satu duka cita tertentu. Sepanjang hari, sepanjang waktu, kita hanya berdialog dengan masalah kita. Kenapa ini bisa terjadi? Atau mungkin nasib kita, kenapa nasib saya gini? Komunikasinya seperti itu. Kemudian berhubungan dengan orang lain, kenapa aku tidak dihormati? Kenapa aku dihinakan? Kenapa aku disepelekan? Kenapa aku dibenci? Kenapa ini, itu, ini, itu? Terjadilah satu komunikasi yang akhirnya memunculkan daya-daya negatif yang menekan jiwa kita. Itu yang sering kita lakukan. Dan sayangnya sering kita tidak sadari. Orang banyak mengeluh, banyak meratap, banyak kegalauan, kepalanya pusing, karena terlalu banyak berkomunikasi, berhubungan dengan beban hidup, masalah hidup, himpitan hidup, tekanan hidup. Kita selalu berkomunikasi dengan hal-hal yang mengubur jiwa kita dalam satu permasalahan. Makanya dalam ilmu tarekat, kadang kita diharapkan untuk satu, bersemedi, tafakur, untuk menenangkan diri kita, menenangkan hati kita, jiwa kita. Kemudian kita berkomunikasi dengan diri kita. Komunikasi yang murni. Tidak bercampur oleh daya-daya tertentu. Di dalam ilmu tasawuf, dianjurkan kita menyapa jiwa kita, menyapa pribadi kita, berdialog dengan objektif, dengan murni. Diharapkan dengan komunikasi tersebut, kita bisa menemukan satu ide. Kedua, petunjuk. Ide dan petunjuk itu dapat kita gunakan sebagai satu pemetaan dalam kita mengarahkan hidup dan kehidupan kita. Contohnya sekarang ini, saya sedang bicara di YouTube ini. Kadangkala saya harus berkomunikasi dengan diri saya sendiri. Saya harus sadar diri. Sebelum berkomunikasi, saya harus sadar diri dulu. Saya sekarang sedang bicara di YouTube. Nanti saya akan berkomunikasi dan berdialog dengan diri saya sendiri. Baik, kamu itu banyak bicara di YouTube itu kamu cari apa? Manfaatnya apa? Kamu bicara seperti itu, dasarnya apa? Apa mungkin karena kamu pamer ilmu, merasa pinter, supaya kamu kondang, supaya kamu terkenal. Apa kamu tujuannya berbicara banyak di YouTube? Apa manfaatnya buatmu? Apa manfaatnya buat orang lain? Dari situ akan muncul satu dialog sehat. Dan akhirnya saya bisa benar-benar berhati-hati ketika saya berdialog di YouTube ini. Dan secara pribadi, dasar-dasar saya bicara di YouTube ini nih jelas. Dan akhirnya saya bisa enjoy melakukan ini. Dalam hubungan berkeluarga, ketika status saya sebagai seorang suami, contohnya,
Baik kamu itu suami, gimana kamu sama istrimu, kamu sudah punya anak, kamu itu bertanggung jawab sama anak istrimu. Gimana kamu? Dan apakah sudah kamu itu menjadi seorang ayah, menjadi orang tua, menjadi suami yang baik? Apa udah benar kamu? Nah itu saya dialog dengan diri saya. Ketika saya sedih umpamanya, atau mungkin sedang galau, pikiran pusing, saya tanya diri saya, ngopo Fik, kamu kok pusing? Kenapa kamu sedih? Kenapa kamu galau? Ada apa? Nah ini ada satu dialog dalam diri kita, akhirnya nanti muncul satu hubungan dialogis antara pikiran kita, perasaan kita, rasa kita, keinginan, kemauan, harapan, dan lain sebagainya, itu saling berdialog. Itu di dalam ilmu tasawuf dinamakan musyawarah aku di dalam pribadi kita. Ketika saya sedih dan galau tadi, pikiran pusing, penat, banyak tekanan, banyak himpitan, saya bertanya pada diri saya, kok kamu merasa ini beban? Apa iya benar ini membebani? Kenapa kamu sedih? Apa ini layak kamu sedih? Ketika kamu galau, manfaatnya apa? Pusing, manfaatnya apa? Kamu tuh harusnya gini loh, Fik. Terus kemudian menjawab, lah saya itu kan sedih karena saya diginikan, atau saya begini, begitu. Nanti ditanya lagi. Nah, nanti ada musyawarah di dalam diri kita. Ketika musyawarah itu berhasil, luar biasa. Kita akan menemukan satu pencerahan dengan unsur-unsur yang ada di dalam diri kita. Warna-warna dari unsur kita ini berbeda. Dan daya kekuatannya pun dalam porsinya masing-masing. Ada raga, nafsu, akal, ada ruh, rasa, perasaan. Kemudian ada cahaya, gelap dan terang dalam diri kita. Semuanya itu kita ajak menjadi rembuk bersama di dalam pribadi kita. Insya Allah, kita akan menemukan satu petunjuk. Kita akan menemukan satu pemetaan atas diri kita. Dan di situ, karena kita fokus dengan diri kita akan terbebas yang namanya sifat-sifat buruk. Kalau kita bicara dengan diri kita sendiri, yang namanya kebencian, iri, dengki, marah, kemudian cemburu, atau mungkin dendam, itu tidak akan ada. Karena unsur-unsur negatif itu muncul karena kita berhubungan dengan yang lain, berdialog dengan yang lain, berkomunikasi dan berinteraksi dengan yang lain. Ketika kita hanya berdialog, berkomunikasi di dalam diri kita, itu semuanya akan luruh dengan sendirinya. Makanya secara alami dan tidak kita sadari, iri, dengki, benci, dendam, marah, itu akan sedikit demi sedikit akan hilang. Yang muncul adalah satu kesepakatan rahasia dalam pribadi kita. Dan itu mengerucut menjadi satu ide di dalam pikiran kita dan satu hidayah di dalam batin kita. Saudara-saudara yang saya muliakan, istilah yang pertama tadi, dialog dengan diri pribadi atau berkomunikasi dengan jiwa kita sendiri, itu akan membebaskan diri kita dari yang namanya satu keadaan lupa diri. Lupa diri
dan tidak tahu diri. Lupa diri dan tidak tahu diri ini sebagai satu bibit awal situasi dan kondisi yang tidak terkendali, yang muncul dari nafsu yang tidak terkendali, jiwa yang tidak bisa mengendalikan unsur-unsur diri kita, karena tidak pernah dialog. Kemudian perbuatan, tingkah laku, perilaku, ucapan kita sering tidak terarah, sering tidak didasari oleh pikiran yang tertata. Dan akhirnya ini memunculkan satu watak, persifatan, kesombongan, rendah diri, minder, kemudian tidak percaya diri. Karena apa? Kita jarang berkomunikasi dengan diri kita sendiri, akhirnya kita lepas kendali, lepas dari ketertataan, akhirnya muncul satu output perwatakan yang secara kita tidak sadari itu perwatakan yang buruk. Saudara-saudara yang saya muliakan, setelah kita berdialog dengan diri kita sendiri, kemudian kita ajak diri kita untuk sadar Tuhan. Nah, dengan sadar Tuhan ini kita benar-benar didasari dengan satu kesadaran bahwa kita ini terbatas. Daya kekuatan kita ini ada batasnya. Maka kita harus selalu menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah tempat bergantung. Allahus Somad. Kita tidak banyak menggantungkan pada orang lain. Kita menjadi diri pribadi yang mandiri. Tuhanlah tempat kita bergantung. Ketika kita dalam keadaan jatuh, Tuhanlah matras terbaik untuk melindungi ketika kita jatuh. Kita tahu yang namanya bela diri, ketika ada bantingan, jatuhan, itu kan dia sediakan matras. Tapi ketika nasib atau takdir, keadaan situasi kita jatuh, matras terbaik adalah Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita saling berdialog dengan diri kita pribadi, menjadi jiwa-jiwa yang mandiri, tidak bergantung kepada orang lain, di situ kita bisa berhubungan dengan Tuhan dengan baik, maka kita bisa sering mencurahkan apa yang ada dalam diri kita, beban kita, himpitan kita, tekanan yang ada dalam diri kita. Kita curhatkan kepada Allah. Allah lah tempat curhat terbaik. Maka kita akan terdorong untuk selalu menyebut namanya, berzikir, sujud kepadanya, sholat, mengendalikan pribadi kita sebagai output dialog-dialog tadi, puasa. Kita bisa membedakan mana yang manfaat dan tidak. Itu inti zakat dan menyempurnakan hubungan kita dengan Allah. Itu inti haji. Dialog dengan diri pribadi, menyapa jiwa diri kita sendiri itu suatu yang luar biasa kalau kita sering menjalaninya. Pintunya adalah muhasabah, mawas diri, refleksi diri, introspeksi diri. Saudara-saudara yang saya muliakan, ini saya sedang menasehati diri saya sendiri. Dan ini saya unggah di YouTube ini sebagai tujuannya adalah berbagi. Coba sedulur-sedulur, saudara-saudara, sering-seringlah berdialog dengan pribadi. Kalau perlu tiap hari. Ketika kita malam, seringlah dialog dengan diri kita sendiri. Kalau kita tidak sering berdialog,
Ingat tadi, permasalahan muncul, gesekan, benturan, tabrakan, itu sering muncul karena buruknya berkomunikasi, gagalnya berkomunikasi. Kalau kita jarang berkomunikasi dengan diri kita sendiri, analoginya sering muncul masalah, dan itu tidak kita sadari. Sadar-sadar masalah itu sudah besar, akhirnya muncul menyesal. Itu saudaraku, mungkin ini perlu kita laksanakan sesering mungkin. Sering dialog dengan diri kita sendiri. Saat kita sendiri, saat kita tidak ada teman kita ya diri kita sendiri. Makanya kadang orang pada saat tertentu mengatakan, saya butuh sendiri, saya butuh sendirian, biarkan saya duduk sendirian di sini. Itu sungguhnya dia mau dialog dengan dirinya sendiri. Terus kemudian orang, saya butuh privasi. Nah, privasi ini adalah satu dialog private kepada anasir-anasir pribadi kita. Begitu saudaraku, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.